Melacak jejak Islam dari keturunan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi Raja Sunda yang bertata di Pakuan Pajajaran, berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ditemukan berupa baba dan wawacan disebutkan memiliki istri berjumlah 151 orang. Bahkan selain itu, menurut naskah wawasan Prabu Siliwangi yang ditemukan di Kuningan menyatakan bahwa istri Prabu Siliwangi banyak hingga tidak terhitung jumlahnya. Namun dari sekian banyak istri Prabu Siliwangi, hanya beberapa saja kisahnya yang tercatat di dalam naskah dan legenda. Di antara semua istri Prabu Siliwangi yang terkenal dan sudah akrab kisahnya di kalangan masyarakat ialah Nyai Ambedkasi, Nyai Subang Larang, Nyai Aci Putih, dan Kentring Manik Mayang Sunda. Dari beberapa istri Prabu Siliwangi tercatat mereka beragama Islam, di antaranya Nyai Subang Larang dan Nyai Aci Putih. Masih terjadi perdebatan di kalangan pemerhati sejarah mengenai agama yang dianut Prabu Siliwangi pada saat itu. Menurut sebagian orang meyakini bahwa Prabu Siliwangi seorang Muslim, namun di dalam sumber-sumber sejarah belum ditemukan catatan yang merujuk bahwa Prabu Siliwangi beragama Islam. Menelusuri jejak Islam di tanah Sunda tentu saja tidak akan terlepas dari sosok Prabu Siliwangi. Meski belum bisa dipastikan bahwa Prabu Siliwangi seorang Muslim, namun di kemudian hari penyebaran Islam di tanah Sunda akan dipengaruhi dan dipimpin oleh para keturunannya. Berikut jejak Islam keturunan Prabu Siliwangi dari beberapa istrinya. Yang pertama, keturunan Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang istri Prabu Siliwangi, putri dari Ki Gedeng Tapa yang merupakan seorang wanita Muslim. Dari pernikahannya, Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang dikaruniai 3 orang anak. Namun dari ketiganya hanya 2 yang mampu kami dapatkan informasi tentang kisah dan sejarahnya. Di antaranya, 1. Raden Walang Sungsang. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan, beliau seorang Muslim yang bermula menjadi pemimpin daerah atau kubu di wilayah pesisir Cirebon. Wilayah tersebut kelak merupakan cikal bakal lahirnya Kesultanan Cirebon yang ia pimpin. Raden Walang Sungsang diketahui selama hidupnya memiliki 2 istri. Istri pertamanya bernama Nyai Endang Gelis, putri Ki Danuarsih yang merupakan guru Raden Walang Sungsang ketika ia berkelana. Pada awalnya Nyai Endang Gelis beragama Hindu-Buddha sebagaimana ayahnya Ki Danuarsih. Namun setelah menikah dengan Raden Walang Sungsang, Nyai Endang Gelis memeluk agama Islam dan menjadi seorang Muslim. Dari pernikahannya dengan Nyai Endang Gelis, Pangeran Walang Sungsang dikaruniai seorang putri yang bernama Nyimas Pakungwati. Nyimas Pakungwati kelak dinikahi oleh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, putra Nyimas Rara Santang, adik dari Raden Walang Sungsang. Dari pernikahan Nyimas Pakungwati dan Sunan Gunung Jati, mereka tidak memiliki anak. Dikabarkan Nyimas Pakungwati meninggal sebelum ia sempat mempunyai keturunan. Nama Pakungwati sendiri kemudian diabadikan sebagai nama istana di Kesultanan Cirebon. Kemudian istri kedua dari Raden Walang Sungsang bernama Nyai Ratna Riris, putri Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang, seorang pemimpin daerah atau kubu di pesisir Cirebon. Ki Gedeng Alang-Alang sendiri merupakan adik dari Ki Danuarsih, ayah dari istri pertama Raden Walang Sungsang. Melalui pernikahannya dengan Raden Walang Sungsang, Nyai Ratna Riris yang sebelumnya beragama Hindu-Buddha, kemudian ia memeluk agama Islam dan menjadi seorang Muslim. Di kemudian hari, Raden Walang Sungsang menggantikan Ki Gedeng Alang-Alang menjadi pemimpin atau kubu di wilayah pesisir Cirebon. Dari pernikahannya dengan Nyai Ratna Riris, Pangeran Walang Sungsang mempunyai keturunan yang dikenal dengan nama Pangeran Cirebon. 2. Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang wanita Muslim putri Prabu Siliwangi yang memiliki nama lain Sarifah Mudaim.
Ia mengikuti jejak kakaknya Pangeran Walang Sungsang dengan belajar ajaran agama Islam kepada Syekh Datuk Kafi di wilayah Cirebon. Suatu hari Nyimas Rara Santang beserta kakaknya Raden Walang Sungsang diperintahkan oleh gurunya pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Di sana kemudian ia dinikahi oleh Syarif Abdullah, seorang penguasa Mesir. Dari pernikahannya dengan Syarif Abdullah, Nyimas Rara Santang dikaruniai dua orang anak laki-laki, yakni Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memilih untuk menetap dan menyebarkan ajaran Islam di tanah leluhur dari ibunya, sedangkan Syarif Nurullah kelak menggantikan ayahnya menjadi penguasa Mesir. Menurut beberapa sumber sejarah Cirebon, Syarif Hidayatullah diketahui menikah sebanyak 6 kali. Di antaranya ia menikah dengan Nyimas Pakungwati, putri dari uaknya Raden Walang Sungsang. Dari pernikahannya dengan Nyimas Pakungwati, Syarif Hidayatullah tidak mendapatkan keturunan. Selanjutnya Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyimas Kawunganten, putri dari Sang Surosoan, raja di wilayah Banten. Dari pernikahannya dengan Nyimas Kawunganten, Syarif Hidayatullah dikaruniai dua orang anak, yakni Nyai Ratu Winahon dan Pangeran Sabah Kingking. Pangeran Sabah Kingking yang dikenal juga dengan nama Maulana Hasanuddin, di kemudian hari ia menjadi penguasa di Kesultanan Banten dan menyebarkan Islam di tanah Sunda bersama dengan ayahnya Syarif Hidayatullah. Jejak Islam keturunan Prabu Siliwangi dari Nyimas Subanglarang sudah ada sejak generasi pertama putra-putrinya, yaitu Raden Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang. Hal ini dimungkinkan karena pengaruh besar dari Nyimas Subanglarang yang beragama Islam sejak awal pernikahannya dengan Prabu Siliwangi. Kemudian penyebaran Islam di tanah Sunda diperkuat oleh cucunya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jejak Islam keturunan Prabu Siliwangi selanjutnya dari istrinya yang bernama Nyai Aci Putih.